dengan kami terus. Kami siap untuk meneruskan ibadah ini di dalam nama Yesus. Kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Haleluya. Kita percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang perkasa.
dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Engkau rela Tuhan dikorbankan demi menebus setiap pribadi kami Tuhan. Oh, haleluya. 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 Terima kasih Bapak Yesus di atas kasih. Haleluya.
berterima kasih kepadamu Bapa, karena Engkau hadir dalam perkumpulan kami. Kau begitu setia, dan kami sedang belajar daripada kesetiaan-Mu Bapa. Supaya kami menjadi umat pilihan Tuhan yang betul-betul setia, takut, tulus hati dan beribadah kepada Engkau. Sesi kedua ini Bapa, bekerja melalui kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang mengambil alih pemberitaan ini sehingga masuk di hati kami, yang membuat kami tetap teguh, setia dan takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mudah-mudahan sudah lapar. Oke. Ya. Apa tadi? Ada itu api bilang, ulang balik itu buat ada itu api yang bilang menyala Indonesia. Alasan dan tidak lain tidak bukan kita. Tak boleh mau kasih pasien sama orang, kalau ada mau kasih pasien, sekalipun tidak, mesti ada juga, ambil juga. Tapi apa yang kita cakap itu yang kita dapat. Amin. Jangan lupa nanti jam malam jam 7 kita ada ibadah lagi. Ya. Semangat sini. Kalau ada api di hati mesti semangat sini. Amin. Nah, semua telah diurapi, dan waktu Anda diurapi, firman Tuhan bilang berkuasalah Roh Tuhan. Roh Tuhan itu berkuasa, maksudnya bekerja di dalam diri kita menurut keperluan kita masing-masing. Sejauh mana hati Anda pasrah, demikian katakan demikian. Sejauh mana hati Anda terbuka dan mau, demikian Anda bekerja. Itu namanya menurut keperluan masing-masing. Roh Kudus bekerja menurut keperluan hati kita masing-masing, menurut keterbukaan kita. Berapa sudah mengatakan tiga, semua dicakap hati. Tadi kita lihat. Saya rasa ada susulan dengan hari 2 yang saya bilang hati adalah pusat segala Tuhan memakai kita. Jadi bila saya dengar itu, terus saya ingat. Artinya tiap kali firman Tuhan disampaikan, itu bukan kebetulan, itu bukan karena macam dibuat, bukan karena dia ambil dari negara lain kamu dibuat, bukan. Itu kita berdoa, dan bila Tuhan kasih tahu di bawah ini, kita tidak tahu siapa yang memerlukannya, tapi itu merupakan berkat bagi jemaat. Tuhan yang Maha tahu. Jadi berapa 3 orang tadi semua ada cakap hati. Ada tidak boleh menyangkalnya hati, dia bilang hati. Memang betul itu. Karena kita ini kadang di luar ini mulut kita itu pandai cakap begitu, begini, kesini, kesana. Bukan itu lagu itu dia punya. Bukan ingat tidak itu lagu itu apa? Itu lagu dalam itu kesini. Tapi itu betul dari Tuhan. Amin. 3. Oh, kalau kamu yang si anu punya lagi itu, si Perita punya lagi itu, lagi terus. Dia tidak sadar. Saya dia tidak tahu. Sampai sekali yang dia kasih terjemah sudah berubah suara dia. Amin. Tegas sekali. Nah, kamu anggap itu biasa-biasa. Itu suara Tuhan itu maksudnya. Itu bercakap kepada jemaat yang mau peringat. Suara Tuhan itu. Macam Tuhan. Tuhan pakai suara lena. Dan dari sini api berubah. Sekali terus. Itu suara Tuhan itu maksudnya itu. Dan perkara begini bukan berlaku di sini saja. Ada gereja ada di Afrika, hamba Tuhan, Apostle Chris di Karibori nama dia. Begitu, ada jemaat bercakap begitu tentang arahan ibadah. Oh, gimana kasih hamba Tuhan? Bergantikan begitu. Terus dia tahu itu dari Tuhan. Jadi lihat bagaimana Tuhan memakai siapapun orang yang boleh pakai. Jadi kalau Tuhan sudah mau pakai kita sebagai pelayan Tuhan, tidak boleh tembilang-tembilang yang kita ini lebih pandai daripada orang lain, yang kita ini lebih tahu daripada orang lain yang pandai. Tidak boleh. Ya, sebab biasa-biasa orangnya pun Tuhan boleh guna pakai. Amin. Anda lihat tadi. Makanya itu semua dia bilang hati. Kalau alimnya pun hati, si jadinya pun hati, beta pun hati. Itu mereka kuat. Semua hati. Nah, Tuhan lihat hati kita ini, hati. Karena pusat segala Tuhan memakai kita adalah hati. Itu firman Tuhan pada hari Selasa. Nah, itu banyak kali begitu. Bila sampai firman Tuhan, kemudian disusuli dengan kebenaran-kebenaran itu banyak kali sudah satu pertama kali. Itu dari kita saja itu. Kalau kita mengikut pilihan kita sendiri, nah itu yang bahaya dia.
Oke, sekarang kita beralih kepada pengurapan. Karena saya percaya bila Anda sudah didoakan, Anda tetap orang yang diurap. Tapi jangan salah guna itu pengurapan. Itulah sebabnya Daud sangat menghormati itu urapan. Bila minyak itu sudah dituangkan ke atas kepala kita, bermakna kita sedang diurapi oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu bekerja. Waktu Anda diurapi atau sejak Anda diurapi, bilang itu dalam perjalanan bahasa Indonesia, dan seterusnya dia bilang, amin. Artinya selagi kita melakukan kehendak Tuhan, urapan itu bekerja seterusnya. Ya, itulah sebab urapan itu sangat penting sekali. Ya, dan urapan itu kalau dia sudah berikan kepada kita itu urapan, Tuhan tidak akan ambil paling. Dengar betul-betul, Tuhan tidak akan ambil paling itu urapan. Yang dia ambil dalam Alkitab talenta itu. So, berikan itu kepada orang lain yang menghasilkan talenta dari lahir. Tuhan apa? Amin. Tapi urapan itu yang sudah dicurahkan Tuhan kepada kita, dia tidak akan ambil. Tapi bahayanya dia akan menjadi lawan Anda sendiri. Itulah biar jangan main-main. Ya, menjadi lawan. Bahaya kan? Pemimpin kalian semua itu urapan kamu sudah terima, jangan main-main. Nanti dia jadi lawan kamu sendiri, bahaya itu. Ya, nanti ayat Alkitab. Kita mulai. Bagaimana dalam 1 Samuel pasal 24 ayat 4 hingga 8. Ini Daud kan sangat menghormati urapan. Itu Daud sangat menghormati urapan. Sebab dia tahu 1 Samuel 1:4 ayat 4 hingga 8. Jadi saja 1 Samuel 1:4 ayat 4 hingga 8. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong puncak Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhan Allah kiranya daripada untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuhanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi itu Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan berkata itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul terbangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Sampai sekian dulu. Ini Saul sedang mengejar Daud. Kamu tahu kan ceritanya, Daud dikejar oleh Saul karena mau dibunuh. Amin. Kami nggak gitu. Jadi dia sedang dikejar-kejar oleh Saul. Tapi ada peluang waktu di gua Adulam ini dia hendak dibunuh. Ada peluang untuk membunuh. Tapi Daud tidak mau. Sebab apa dia bilang tadi? Dia tidak mau mencoba orang yang diurapi Tuhan, dia tetap diurapi oleh itu. Walaupun roh Tuhan sudah undur dari Saul, tetapi Daud tetap percaya dan menghargai bahwa dia orang yang diurapi oleh Tuhan. Amin. Cuma roh yang mengurapi Saul itu bukan lagi roh yang mula-mula, tapi sudah menjadi lawannya. Amin. Haleluya. Hati-hati kita. Dia sudah diurapi, tapi karena dia tidak melaksanakan firman Tuhan, amin, maka Tuhan itu undur. Maka roh yang ada pada saat sekarang adalah roh yang jahat, kita bilang. Itulah sebabnya waktu Nabi Samuel mengurapi Raja Daud, dia bukan ambil minyak yang telah dituangkan di atas kepala Raja Saul, tidak, tapi dia ambil minyak baru, amin, tabung itu dan diurapinya Daud itu. Bermakna urapan yang sudah ada pada Saul itu memang dia tetap diurapi sebagai raja. Tapi kemudian urapan itu menjadi lawannya sendiri karena dia tidak melaksanakan firman Tuhan. Itu yang bahaya. Semakin kita melaksanakan firman Tuhan atau menuruti firman perintah Tuhan, semakin urapan itu bekerja kuat dalam diri kita, membangun keluarga dan kita sendiri. Semakin kita mau membantah dengan firman Tuhan, hati-hati.
Itu bahayanya, itu sangat akan bahaya. Dan apa dalam katakan di sini? Dia bilang, kemudian ia berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong puncak Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Begitu Daud menghargai betul-betul. Walaupun Daud tahu Tuhan sudah urus daripada Saul, tapi dia tetap menghormati Saul sebagai seorang yang diurapi Tuhan. Amin. Sebab memang diurapi, itu urapan ada pada dia sudah. Cuma urapan itu menjadi lawannya sendiri. Karena dia tidak melaksanakan firman Tuhan. Dia tidak menuruti perintah-perintah Tuhan. Jangan lupa, kalau kita mau supaya urapan Tuhan terus bekerja dalam diri kita, keluarga, anak-anak, pelayanan kita, ekonomi kita, artinya bila dia bekerja, dia memberkati maksudnya. Seperti air. Setan tidak dapat menyentuh segala harta milik air, so engkau memberkati bilang setan. Amin. Dan itu namanya diurapi. Ada urapannya di situ. Jadi, kalau kita mau semua itu ada, pelihara urapan itu. Jangan tidak melaksanakan firman Tuhan yang Tuhan suruh kita berbuat seperti Saul. Karena dia tidak melaksanakan dan ditolak menjadi raja. Dan urapan itu hilang. Urapan yang kudus hilang. Yang adalah urapan yang jahat. Hanya urapan itu menjadi lawannya. Jadi Tuhan tidak ambil itu urapan pada Saul dan diberikan pada tidak. Itu sudah menjadi tidak bagus sudah. Tapi dia tuang dengan minyak baru. Amin. Urapan yang baru. Itulah katakan tadi. Urapan itu yang Tuhan sudah urapi Anda, Tuhan tidak ambil. Bahkan kalau kita terus tetap setia kepada Tuhan, urapan itu terus bekerja. Amin. Dia bilang sejak hari itu dia diurapi dan seterusnya. Urapan terus bekerja kepada Raja Daud. Raja terus bekerja kan. Dalam Yohanes pasal 4, waktu Tuhan berbicara dengan perempuan Samaria, kalau minum air yang akan kuberikan, Yesus bilang akan memancar menjadi matahari dalam dirinya dan akan memancar sampai pada hidup yang kekal. Artinya tidak berhenti-henti mengalir, itu Roh Kudus tidak berhenti bekerja. Amin. Dalam diri kita. Bayangkan itu. Jadi Daud tidak berani menjaga Saul sebab dia orang diurapi Tuhan. Bayangkan, kenapa dia sangat menjaga itu urapan. Bahkan dia sendiri pun menjaga urapannya kepada Tuhan. Karena itu bahayanya. Apa saja yang sebelum kita, satu saja cara pemulihannya. Kalau kita itu 1 Yohanes 1 ayat 9, kalau betul-betul bertobat, dia akan balik. Dan bila kita tidak bertobat, dia akan menjadi lawan. Tetap jadi lawan. Masalah itu kau. Kemudian 1 Samuel 1:26. 1 Samuel 1:26 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Untuk kedua kalinya Daud membiarkan Saul hidup. Ya. 1 Samuel 1:26 ayat 7 hingga 11. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya, sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini, dengan satu tikaman saja. Tidak usah dia aku tancap 2 kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapa yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripada aku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Nah, ayat yang 11. Oh sudah kita baca. Lihat, Daud tidak pernah menjamah Saul. Sekalipun begitu, tetap Saul orang yang diurapi oleh Tuhan. Bayangkan itu dia menghargai pengurapan. Betul-betul dia menghargai pengurapan. Saya kasih tahu kamu, itu urapan yang selalu kita terima. Sama ada doa atau tumpang tangan hamba Tuhan di orang lain atau di sini. Bila Anda berjalan seturut dengan firman Tuhan setiap hari, urapan itu terus bekerja. Tahu? Sebab kita bilang tadi, bekerja. Semenjak hari itu dan seterusnya, roh Allah itu bekerja dalam pribadinya. Dia tidak rasa-rasa. Bukan asal dikatakan bekerja,
mau terasa dulu tiap malam pada tidur, tiap jalan di pejabat menulis sampai bos katanya tidak semuanya begitu, kurang bekerja dan keliru. Dia itu alam roh itu. Makanya waktu Anda itu rapi, apa yang Anda kerjakan yang membuatkan Anda berhasil dalam urapan itu? Penyakit macam Anda bilang sampai datang untuk penyakit coronavirus, dan dia bilang ada urapan. Amin. Tapi asal kita masih hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan coba-coba tuntut kalau Anda tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan coba-coba tuntut kalau doa Anda pun tidak ada di hadapan Tuhan. Paling bangun tidur makan. Baru Anda mau tuntut firman Tuhan, jangan coba-coba. Ya, orang yang tuntut firman Tuhan itu ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Baru dia ada kebenarannya. Bukan jadi kalau orang tuntut, kita pun tuntut. Memang tidak salah. Tapi sebelum Anda menuntut, koreksi diri dulu. Supaya itu firman Tuhan itu berkesan dalam diri kita. Tuntutan kita itu berkesan. Kalau tidak, Anda akan persalahkan hamba Tuhan, Anda akan persalahkan orang lain. Makanya itu jangan salah guna ayat-ayat Alkitab. Itulah sampai kalau kita perlu Roh Kudus. Roh Kudus betul-betul dalam hati kita. Kenapa kita perlu? Karena itu yang memimpin kita kepada seluruh jalan kebenaran. Dan kita bilang tanpa Roh Kudus itu tidak dapat itu. Itulah salah saya katakan perlu Roh Kudus. Kenapa banyak orang takut penyesat? Takut ini, nanti susah. Kenapa banyak orang takut itu benar penyesat? Nah, bahkan sukar untuk masuk setiap di mana-mana gereja sukar untuk masuk. Kenapa? Karena takut pengajaran sesat. Kenapa itu terjadi? Kalau ada Roh Kudus dalam hati kita dengar secara orang percaya yang lain, kita tahu dan kita rasa dulu ada Tuhan atau tidak. Nah, tidak perlu banyak gaya. Amin. Makanya itu yang bilang perlu itu Roh Kudus. Jadi lihat, Raja Daud sangat menghormati pengurapan. Dia tidak bersongkar, dia sangat menghormati. Kemudian 1 Samuel 22 Samuel. Kita lihat 2 Samuel, apa itu 2 Samuel ini? 2 Samuel 1. Samuel 1 ayat 13 hingga 16. 2 Samuel 1 ayat 13 hingga 16. Kemudian bertanyalah Daud kepada orang muda yang membawa kabar itu kepadanya, asalku dari mana? Jawabnya, aku ini anak perantau orang Amalek. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, bagaimana tidakkah engkau segan mengangkat tanganmu memusnahkan orang yang diurapi Tuhan? Lalu Daud memanggil salah seorang dari anak buahnya dan berkata, kemari, paranglah dia. Orang itu memarangnya sehingga mati. Dan Daud berkata kepadanya, kau tanggung sendiri daramu, sebab mulutmu lah yang menjadi saksi menentang engkau. Karena berkata, aku telah membunuh orang yang diurapi Tuhan. Nah, ini ceritanya mengenai orang Amalek itu. Ya, sesudah Raja Saul itu mati, dia nampak Saul panggil dia bunuh. Jadi dia beritahu kepada Raja Daud. Nah, itu sesudah dia beritahu Daud, kalau anda baca dari awal, Daud mengunyahkan ayat banyak begitu. Terus Daud menangis semua rakyat. Terus sekali dia sudah selesai, dia tanya lagi ke orang mati, apakah tanganmu tidak segan dia yang balik? Orang yang diurapi Tuhan. Lalu karena dia buat begitu, dia bilang paranglah dia, mati lagi. Nah lihat, betapa Daud tahu bahwa orang balik itu sangat penting. Amin. Perlu bicara. Walaupun Daud itu walaupun Saul itu sudah bilang pengurapan yang asli yang khusus dari Tuhan, tidak boleh juga mendengarkan itu orang. Tidak boleh juga tidak menghormatinya. Dia memang diurak oleh Tuhan, sudah urapannya khusus dari Tuhan. Cuma dia tidak dapat mencegahnya melalui ketidaksetiaan kepada firman Tuhan. Urapan itu tetap ada dalam diri kita sepanjang hidup kita, apabila kita tetap taat dan setia kepada Tuhan. Dia tidak boleh. Bila kita tetap setia dan taat kepada Tuhan, urapan itu terus bekerja, memberkati keluarga kita, kesehatan kita, anak-anak kita, usaha kita, dia terus memberkati. Tapi bila kita tidak setia, itu urapan akan menjadi lawan. Itu sangat bahaya. Ya, itulah sebabnya. Karena pasal saya sebut suruh jemaat berdoa, baca Alkitab, berdoa,
baca kita. Karena itu kepentingan dia itu. Ya. 1 Samuel 16 ayat 4. 1 Samuel 16 ayat yang ke-14. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-14. Tetapi roh Tuhan telah undur daripada Saul, dan sekarang dia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Amin. Artinya dia menjadilah menjadi lawan sudah. Sebab dia sudah diurapi sebagai raja. Kita sudah diurapi sebagai pemimpin, sebagai diakon, tuan-tuan sidang, pelayan-pelayan. Tapi kalau kita tidak melaksanakan firman Tuhan dalam hidup kita seperti Saul, pertama Tuhan tolak kita. Bila Tuhan tolak kita, urapan itu bukan lagi urapan yang asalnya, tapi dia jadi roh jahat, artinya jadi lawan sama kita. Amin. Itulah sampai sering kali diganggu, artinya jadi lawan. Jadi lawan. Itulah sampai tiap kali orang Kristen, pelayan-pelayan pemimpin yang pernah diurapi tapi tidak mau menjalannya betul-betul, menyimpan dari firman Tuhan, kadang-kadang dia akan menjadi jahat. Dia melawan, macam-macam dia buat. Itulah itu. Itu menjadilah lawan, menguasai pemikiran Anda begini-begini, dan Anda tidak menjaga dirinya di hadapan Tuhan, tidak melaksanakan firman Tuhan. Nah, dengan betul-betul ini penting ini. Urapan itu harus dijaga. Ya, lihat Saul. Kalau Anda baca dalam 1 Samuel 11, Anda lihat betapa Saul dipakaikan untuk menolong orang Yabes, dilihat. Saya banyak kali baca itu. Di mana diputung 12 putungan lembu di seluruh daerah Israel dihidang oleh Saul begini, dan Tuhan mendatangkan ketakutan Saul. Alkitab bilang berkuasalah roh Tuhan atas Saul sebelum dia jatuh dalam dosa. Amin. Nah, lihat itu. Tapi ketika dia tidak melaksanakan firman Tuhan, Tuhan bilang kepada Saul, musnahkan, melawan dengan orang Amalek. Jangan ada satupun sayang, dia bilang. 1 Samuel pasal 15, 14-15. Ada lagi sampai dia pulang lawan Amalek menang. Tapi dia tidak bunuh Raja Agag. Kambing domba yang dia tahan pada Tuhan bilang bunuh semua. Begitu saja. Dia tidak melaksanakan. Tuhan tidak suka-suka. Begitu saja. Dia tidak melaksanakan. Sampai semalam-malaman Samuel menangis. Nah, perlu diingat, bila Tuhan menyuruh kita untuk melawan atau memusnahkan sesuatu dalam hidup kita, betul-betul kita buat seperti yang Tuhan suruh. Kalau kita tidak buat seperti yang Tuhan suruh, itulah bahayanya. Urapan itu atau roh Allah itu akan menjadi lawan dalam diri kita. Syukurlah karena Yesus sudah datang. 1 hari 1 ayat 9. Bila kita setia, bila kita mengaku dosa kita, maka Tuhan kita yang setia itu dan adil akan membersih kita semua dari kesalahan kita. Amin. Sehingga kita bersih kembali. Kalau tiada Yesus, selama-lamanya kita buat begitu, pasti akan menjadi seperti Saul. Itu roh Allah menjadi lawan. Tapi pertobatan itu mendamaikan kita karena Yesus sudah mati. Alkitab bilang darah dan Roh Kudus itu bersatu dengan Yesus, dengan darah Yesus. Itu pekerjaan yang membersihkan semua. Nah, segala dosa-dosa kita, menyucikan kita semua. Bayangkan itu. Jadi syukurlah karena ada Yesus. Tapi walaupun ada, tetap pelihara juga. Amin. Kalau tidak pelihara, nah itulah itu sekejap timbul pakai kita yang bagus, sekejap tidak bagus, sekejap taat pada firman Tuhan, sekejap tidak. Karena kita tidak setia untuk memeliharanya. Sadar-sadar kita mengaku dalam diri, kita berdoa, kita bertobat, Tuhan selesaikan lagi melalui darah Yesus. Amin. Melalui 1 Yohanes 1:9. Tapi itu tidak bagus. Itu begitu macam kau main-main Tuhan itu begitu. Macam kau tidak menghargai Tuhan. Syukurlah Tuhan itu pengasih dan penyayang, tetap mengampuni. Tapi ada juga masanya itu yang Tuhan tidak dapat lakukan sudah terlambat untuk perbaiki kesalahan kita. Amin. Itulah sampai saya harus katakan harus jaga itu urapan. Jaga itu urapan. Bukan bila saya jaga itu urapan,
Anda cari itu izin sangkut itu bomba dan taruh di rumah saya. Itu perahu. Sekarang kalau orang mau kaki kampung itu pasar-pasar lagi kan kalau bisa kan putih. Padahal begitu. Perlu dijaga itu urapan. Karena itu setan biasanya saya mencari waktu. Dia tidak kasih tahu kalau dia ganggu kau, anak, istri, keluarga, keuangan, ekonomi, semua dia tidak kasih tahu. Tiba-tiba ada masalah kita bilang, kan? Tiba-tiba ada masalah. Nah, apalagi? Tiba-tiba begini-begini, apalagi? Tiba-tiba karena sakit begini-begini, apalagi? Itu perlu dijaga. Memang setiap orang memang sakit juga. Ada masalah sakit, tapi macam ada hal-hal yang betul-betul akibat dari kehidupan kita yang tidak bersungguh di hadapan Tuhan. Pasti ada. Nah, tapi sekurang-kurangnya, selama Anda mentaati firman Tuhan, selama itulah Tuhan jawab apa yang dalam hidup kita. Amin. Sampai kita bilang, kalau kamu sungguh-sungguh menuruti perintahku, Tuhan tidak akan timpakan penyakit berat pun yang ada di Mesir. Bahkan adalah yang belum tertulis. Tuhan bilang, jangan nampak penyakit paru pura-pura kalau berusaha untuk mau bertobat. Karena takut penyakit saja, tapi bukan takut Tuhan Yesus. Itu bukan iman para Tuhan, iman para penyakit itu. Bila ada masalah penyakit begini baru, habis berdoa sembahyang. Karena bukan takut kepada Tuhan, tapi takut pada penyakit. Selalu begitu kan orang kan. Kalau orang tetap takut kepada Tuhan, sama ada dia belum menghadapi masalah ataupun belum, dia tetap kekalkan hubungannya dengan Tuhan dalam doa dan baca Alkitab. Amin. Karena itu baru. Dan kerajinan yang berdoa sampai yang tetap itu yang diimpikan rindu-rindukan supaya betul-betul dia dapat hari dalam beribadah. Tetapi kalau ada masalah baru ada habis bicara Tuhan begitu, paham lah itu. Nah, kamu sudah tahu saja, paham lah itu. Memang semua kita ini ada orang kelemahan, tapi Tuhan juga kasih tahu saja bahwa selagi orang Israel itu menurut perintah Tuhan, selagi itulah mereka damai dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan tiada musuh yang menyerang. Dan bila mereka melangkah keluar, maka urapan itu harus dijaga. Ingat, itulah yang berlaku kepada bangsa Israel. Ya, Roh Kudus Alkitab bilang membawa mereka ke perhentian. Tapi ketika mereka tidak melaksanakan firman Tuhan, Roh Kudus jadi lawan mereka. Nah itu saya bilang bahaya itu. Itu pekerjaan Roh Kudus tidak boleh main-main. Coba kita lihat Yesaya 63. Saya sampai 63. Jangan jelas silap lagi ini. Patahlah. Yesaya 63 ayat 10 hingga 11. Sampai dulu. Yesaya 63 ayat 10 hingga 11. Coba mau baca. Yesaya 63 ayat 10 hingga 11. Ya. Tetapi mereka memberontak dan mendukapkan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka, dan ia sendiri berperang melawan mereka. Berarti dulu. Apa dia bilang? Bila Anda mau memberontak, Roh Kudus jadi lawan lo. Amin. Itu sedang secakap itu. Tetapi mereka memberontak dan mendukapkan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka, dan ia sendiri berperang melawan mereka. Bahayanya itu. Bila kita tidak melaksanakan firman Tuhan, kita melawan Tuhan, memberontak, artinya kita menduakan Roh Kudus. Bila karena Tuhan ada jadi lawan kita, itu baru menduka. Itulah bila Anda bertobat 1 Yohanes 9, dosa Anda diampuni kembali karena Anda menduakan. Tapi kalau menghujat, walaupun Anda maaf berbuat tetap tidak akan diampuni. Menghujat itu maksudnya tidak percaya akan kuasa Roh Kudus. Itu. Kalau mendukakan itu Anda percaya. Cuma kalau Anda sudah berbuat dosa, tapi bila Anda maaf dosa Anda diampuni, dosa diampuni. 1 Yohanes 9
Nah, tapi kalau tidak terus bertobat, dia bilang dia jadi lawan. Amin. Roh Kudus jadi lawan. Nah, bahaya kan? Bahaya itu. Dia bilang sekali lagi, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Ayat 11. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya. Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya di dalam hati mereka. Baru mereka cari. Bila mereka dalam keadaan tertekan begitu orang Israel, baru mereka cari di manakah Rohnya Kudus. Baru mereka cari. Sekarang itu Roh Kudus sudah jadi lawan mereka. Karena mereka memberitahu itu sebenarnya jadi lawan itu. Artinya Anda berdoa pada orang macam berdoa biasa, ada tradisi sejam, tapi Anda tidak rasa ada kuasa itu doa Anda. Tiada sudah orang banyak. Anda berdoa begitu macam Anda rasa macam tiada kuasa apa-apa. Nah, kalau Anda mau supaya kuasa itu ada, jaga itu pengurapan. Jangan Anda pandangan itu pengurapannya Anda terima hari ini. Roh Kudus sudah Anda lihat dia bekerja, bermakna semua yang karena Tuhan minyak itu sudah mendapat pengurapan dari Tuhan. Tiada yang tidak mendapat. Sebab itu perlu dijaga. Jaga itu. Ayat 14. Ayat 14. Pada saat. Ayat 14, seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Roh Tuhan juga kan, Roh Kudus juga kan membawa kita ke tempat-tempat perhentian, ke tempat yang bagus, tempat perhentian. Orang bilang hari Sabat, ada hari Sabat di mana akan datang itu yang seluruh dunia pekerja sudah, karena itu perhentian di surga kita selamanya. Amin. Roh Kudus juga yang membawa itu. Kenapa kita sangat menghargai Roh Kudus? Kenapa kita sangat suka dengan Roh Kudus? Kenapa kita sangat jangan menolak pekerjaan Roh Kudus? Seluruh sedang jemaat Tuhan kita ini. Kalau kita beribadah hanya kebiasaan tradisi saja, itu bahaya. Tapi kalau semua kita beribadah berdasarkan percaya Roh Kudus, mengikuti pimpinan Roh Kudus, itu yang sangat bagus. Karena itu juga yang memimpin yang bawa kita. Apa yang bilang? Membawa ke tempat perhentian. Perkataan lain memimpin kepada tempat perhentian. Amin. Membawa kita ke tempat perhentian. Atau perkataan lain memimpin atau membawa kita ke tempat perhentian. Kan Roh Kudus itu memimpin kepada seluruh jalan kebenaran. Amin, jemaat Tuhan. Itulah sebabnya kenapa kita perlu menjaga itu Roh Kudus. Itu lain itu. Bila Anda macam ada buat hal sedikit, macam yang Anda buat itu macam tiada kuasa yang Anda buat itu. Macam boleh. Itu Roh Kudus itu lain. Dia ini yang sensitif punya orang ini. Sensitif punya orang. Kasih tahu. Kalau bedanya juga cakap, TV Joshua juga cakap, ini Roh Kudus sensitif punya, jangan kita tidak percaya. Apakah kita melebihi mereka cara Tuhan memakan? Tanya diri kita sendiri. Kalau kita sudah belajar dari orang yang itulah petunjuk dalam pelayanan yang bagus, kenapa tidak mau diikuti? Amin. Oh, memang sensitif dia ini. Ini Roh Kudus sensitifnya dia. Saya mau main-main sebenarnya kawan. Saya sensitifnya di sekawannya. Kalau tidak laksanakan firman Tuhan saja, banyak hal kau banyak tidak betul. Dalam nama Yesus kau bilang, setan terus datang gigit kau punya mulut. Mana dia mau lari itu? Saya ini menyebut. Gak melihat ini. Jangan dibilang ada pula menggigit itu. Nah iya, itu bahasa kita untuk menyatakan bahwa tidak boleh main-main Roh Kudus. Amin. Memang tiada lah itu datang untuk menggigit, tapi itu cara kita menyatakan keseriusannya, ya, kesungguhannya, bahwa itu tidak boleh main-main itu Roh Kudus. Kalau saya melayani cara saya tidak Roh Kudus, walaupun saya belum mendoakan orang berkata firman Tuhan, saya tidak berani. Karena saya tahu ada masalah dalam diri saya. Jadi bila saya melayani, artinya saya malah berdaging kepada jemaat. Jadi jemaat mulai daging dari apa yang saya cakap.